فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu adalah mencari ilmu dengan kemewahan dunia. Saya sampaikan ucapan Imam Malik. La yunalu hadzal ilmu hatta yudzaqa fihi ta'mul faqr. Tidak akan diperoleh ilmu agama sampai orang itu mencicipi pahit getirnya kemelaratan. Tidak akan bisa dapat ilmu agama sampai orang itu harus mencicipi pahitnya kemelaratan. Gak bisa menuntut ilmu sambil santai-santai. Gak bisa. Harus bangun malam. Tinggalkan hal-hal yang gak penting itu. HP wa ma'adroka ma HP dengan fasilitasnya harus melarat. Para ulama dulu itu melarat dalam menuntut ilmu. Harus bangun malam, harus menghafal. Kadang kalau di pondok itu harus antri, ya makannya harus antri. Ruangannya tidak AC seperti di rumah. Memang itu para penuntut ilmu. Jadi jangan terlalu difasilitasi yang mewah-mewah penuntut ilmu itu, malah nggak jadi. Jangan terlalu hulu. Sama dengan anak yang mondok-mondokkan anaknya, jangan terlalu diberi fasilitas kemewahan dunia. Menyebabkan anakmu nanti malah kurang tahu dengan bagaimana berharganya ilmu. Ya, saya dulu nggak kerasan mondok itu. Mondok nggak kerasan, nggak enak, belas mondok itu. Pulang saya, saya pulang, saya bilang sama bapak saya. Padahal bapak saya petani, bukan ahli agama, bukan apa. Petani tok. Saya pulang nggak mau mondok. Pulang, nyampe rumah, Pak saya nggak mau mondok, saya sekolah di rumah aja. Bapak saya bilang, kamu balik ke pondok atau tidak sekolah. Jadi memang butuh keseriusan orang tua. Ya, harus anaknya dimotivasi untuk belajar agama. Ya, dan bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau jenengan sudah wafat, itu Allah sediakan usia yang tersisa. Usia yang tersisa di dunia itu adalah anak kita. Kita sudah dikubur, bangkai kita, mayat kita sudah ada di bawah tanah. Sudah mungkin usang kain kafannya, mungkin remuk tulang belulangnya. Tapi kalau kita ninggalkan anak soleh, itu seperti usia kita yang tertinggal di dunia. Kalau dia sholat jadi anak soleh, dia sedekah, kita dapat kiriman pahala. Makanya anak kita itu harta kita yang sesungguhnya. Ketika kita mati tidak ada yang nolong kita setelah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan kita. Itu anakmu itu aset terbesarmu. Jangan dirusak. Pahamkan agama. Karena kalau kamu sudah dikubur, kamu baru tahu tuh bahwa anakmu yang sukses jadi pengusaha nggak bisa nolong kamu, nggak bisa nolong kamu kalau nggak diajari agama. Istrimu yang cantik jelita nggak bisa nolong kamu kalau nggak paham agama. Kalau kita sudah wafat, mati, ditanya mungkar nakir, orang-orang yang mengantar kuburan itu udah pulang semuanya, tinggal kamu sendirian di sana. Anak yang kamu banggakan nggak bisa nolong kamu, istri yang kamu modali kecantikannya nggak bisa nolong kamu, anak yang sekolah tinggi nggak bisa nolong kamu, kecuali anak yang soleh yang kamu didik ilmu agama. Itu hartamu yang sesungguhnya. Ketika nggak ada yang nolong kamu, doanya anakmu bisa menolong dirimu. Dalam riwayat dikatakan, ya, seorang mayit diangkat derajatnya di akhirat. Maka dia berkata, ya Allah, dari mana ini ya Allah? Bagaimana engkau angkat derajatku setinggi ini? Allah katakan kepada si mayit, waladuka istaghfarolaka, anakmu berdoa istighfar untukmu, memohon ampunan untuk. Maka kalau punya anak, ayo dibimbing dengan baik, diajarkan ilmu agama.